ini sebenarnya adalah seirama dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Benar dalam pengertian di sini bahwa ia telah berupaya memperjuangkan sebuah kebenaran, dan kebenaran itu ada dalam ukuran kebenaran Tuhan, tapi juga adalah merupakan kebenaran dalam ukuran konsensus bersama yang menjadi tatanan nilai moralitas di tengah kehidupan bermasyarakat, termasuk budaya. Namanya hukum tua. Dia bertanggung jawab menegakkan aturan yang dibangun bersama untuk membentuk peradaban dalam kehidupan bermasyarakat. Ini hal yang penting. Sekali lagi itu menjadi pembelajaran berharga bagi keluarga, tapi juga bagi jemaat sekalian. Oleh sebab itu selalu ketika kita menoleh ke belakang, sebenarnya ada sesuatu yang telah kita pelajari dalam perjalanan kehidupan kita, yang juga dapat dikaitkan dengan realita yang terjadi sekarang ini. Yang saya katakan bagian kedua tadi, bahwa hari ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Apa itu kenyataan? Bahwa Dia yang pernah bersama dengan kita telah mendahului kita. Dan perpisahan akibat kematian ini sebenarnya mendatangkan duka cita. Tetapi ini sebuah realita yang tidak bisa kita tolak. Kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Sebuah kenyataan yang tidak perlu kita persalahkan, tapi justru sebaliknya kita hadapi. Cara menghadapinya seperti dalam khotbah tadi, bersyukur. Sebab syukur di dalamnya terkandung makna kualitas keberimanan seseorang. Sebab Paulus dalam bacaan tadi, dia menyampaikan itu karena dia telah mengalami siksaan hidup yang luar biasa. Justru dalam pengalaman terbalik itu dia memunculkan sebuah komitmen iman yang dibagikan kepada orang lain, dan mau mengatakan bahwa bersyukur itu adalah merupakan bagian daripada perwujudan iman. Tapi syukur yang dimaksudkan adalah sebuah kepasrahan kita terhadap kenyataan yang terjadi, menerima realita yang ada sambil berupaya untuk bersukacita, dengan tidak mengabaikan berbagai pergumulan yang kita alami dalam kehidupan. Ini kenyataan yang sudah terjadi, tidak bisa kita balik lagi. Keluarga telah mengalami duka cita bersama karena berpisah dengan orang yang sangat dikasihi. Tetapi juga hal yang ketiga yang saya katakan tadi ialah hari esok berisikan sebuah pengharapan. Pengharapan inilah yang sebenarnya mendorong tiap orang percaya untuk tampil terus dalam kehidupannya, sekalipun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi dalam hidup ini. Besarnya tantangan yang kita hadapi tidak bisa dibandingkan dengan nilai dan harga sebuah kehidupan. Oleh sebab itu maka sekalipun pahit, sulit, rumit yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus jalani dan hadapi kehidupan ini. Sebab cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ialah menghadapinya, bukan menghindarinya. Karena nilai hidup itu jauh lebih berharga daripada besarnya kesulitan, kesukaran yang kita alami. Saya banyak kali katakan bahwa yang paling berharga dalam hidup kita ini adalah hidup itu sendiri. Sebab jika hidup masih kita punyai, segala sesuatu yang kita inginkan bisa kita perjuangkan untuk kita nikmati. Sebaliknya, kalau hidup tidak ada lagi bagi kita, sebesar apapun dan sebanyak apapun yang kita punyai, tidak akan memiliki nilai apa-apa lagi dalam kehidupan kita. Ini makanya selalu kita berpengharapan. Yakobus mengatakan pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau orang berpengharapan terus ke depan,
Sekalipun Ibu Herja tinggal sendirian sekarang ini, kalau udah pengharapan ke depan, tetap melangkah dengan pasti dalam hidup ini. Karena pengharapan kita berisikan sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita punya Yesus yang luar biasa, yang bukan hanya menyelamatkan kita, menolong hidup kita, tapi juga mempersiapkan hidup kekal bagi kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita ini tidak bisa ditakar dibandingkan dengan harga kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saya kira ini bagi kita yang dapat kami sampaikan sebagai pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam acara syukur kenangan bagi orang yang sangat dikasihi pada saat ini. Yang kedua, saudara-saudara, bagi masyarakat yang ada, kita sekarang sedang berada dalam masa yang sangat sulit. Kalau orang bilang ini pandemi ini adalah kita akan mengalami kondisi new normal. New normal artinya kondisi yang berbeda dengan sebelumnya, yang menjadikan sesuatu normal setelah melewati tahapan-tahapan tertentu. Tapi saya katakan bahwa sebenarnya juga new normal itu berisikan situasi abnormal. Kenapa abnormal? Karena ada sekian banyak hal yang sebenarnya normal kita lakukan tetapi dilarang. Antara lain, dulu ada lagu bilang bekerja bersama-sama, jangan berdekat-dekat. Sekarang mesti jaga jarak. Ya. Banyak hal yang lain-lain. Tapi inilah realita yang harus kita hadapi, bahwa kita sedang berhadapan dengan pandemi yang tidak mudah, saudara-saudara. Negara-negara di dunia ini hampir semua hampir bangkrut karena menghadapi pandemi, termasuk negara kita. Sadar nggak? Kita ini sebenarnya pemerintah sudah siapkan hampir 400 triliun untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini, tapi sampai sekarang ya kelar-kelar. Ada begitu banyak dana yang harus dipersiapkan untuk menanggulangi dan juga memutuskan mata rantai COVID ini. Oleh sebab itu kami minta pada masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Pakai masker adalah hal yang wajib. Ya. Acara-acara seperti ini, ketika kita hendak berbagi, harus seperti ini. Ya. Makanan kotak. Dulu kalau acara begini, alas daun pisang, semua makanan tumpah di meja, pakai tangan, baku sorong di tangan, susi di mulut. Sekarang nggak boleh. Ya. Ini yang saya katakan tadi abnormal. Ya. Tapi ini hal yang harus kita lakukan, karena tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Itu yang harus kita lakukan. Sebab itu sekali lagi kami terus memohon kesediaan masyarakat untuk tertib, disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Bukan cuma, kalau dulu itu orang 5M, sekarang sudah di 6M, bukan 6 miliar. 6 huruf M. M yang ke-6 menghindari makan minum bersama. Ya, tadi kita waktu datang terpikir, aduh, yang mana tuh hadir ini, kok lagi bawa foto-foto kita sebentar. Kita bilang, Pak Pendeta, kalau cuma sedikit begini boleh, tapi mau makan, kebetulan lagi Sulawesi Kota, kasih mau minta satu, bawa pulang dong di sini. Yang ketiga, saudara-saudara, di masa pandemi ini kita semua sadar bahwa ekonomi keluarga kita dipengaruhi oleh ekonomi global. Sekalipun memang kita di Sulawesi Barat masih surplus,
Tapi sebenarnya kita sedang berada dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak biasa seperti sebelumnya. Orang ke pertumbuhan ekonomi lamban sekali sekarang. Sekalipun masih plus, Mars sudah sama dia tubuh. Ya. Oleh sebab itu maka ini sebenarnya adalah sebuah pengalaman yang harus menjadi pembelajaran bagi kita untuk membuka cakrawala berpikir kita dan memunculkan kreativitas kita. Nah, saya mau katakan kepada ini yang hadir pada kuliah tua-tua semua kan. Saya ingat ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang yang lanjut usia yang berorientasi pada peluang dan kesempatan adalah orang muda yang tidak pernah menua. Ya. Sebaliknya, orang muda yang apatis dan tidak kreatif, sesungguhnya dia telah menua sejak usia muda. Ya. Nah, ini jadi saya mau sampaikan Pak tua-tua ini yang pernah enteng. Tua-tua begini sama dia orang gambaran tentang buah kelapa kan, makin tua katanya makin berminyak. Nah, saudara, sekarang juga ada upaya-upaya untuk memberdayakan ekonomi warga jemaat masyarakat dengan mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Kemarin dulu waktu pemakaman hari apa? Kamis ya? Hari Kamis. Saya nggak bisa datang. Saya baru telepon dengan Bupati, Pak, Bapak yang datang saya nggak bisa datang karena ada beberapa perusahaan yang datang baik secara virtual maupun ketemu langsung dengan saya yang sebenarnya penting sekali untuk pertumbuhan ekonomi atau mengangkat ekonomi warga masyarakat. Karena saya dan Pak Bupati sudah sepakat bahwa yang urus masalah kemiskinan itu saya. Memang cocok karena waktu studi saya S1 memang skripsi saya bicara soal penanggulangan kemiskinan. Studi S2 saya bicara entrepreneurship, etika entrepreneurship. Dan S3 saya judulnya entrepreneurship dalam pelayanan pendeta dunia. Jadi cocok gitu. Nah, saya ketemu dengan pimpinan perusahaan lewat virtual yang namanya perusahaan Indes yang akan membeli minyak atsiri dari Pinase Selatan. Ini sebenarnya peluang sekaligus tantangan. Saya katakan, saya pernah posting bahwa petarung itu adalah orang yang mampu mencari peluang di tengah tantangan. Makanya dulu saya pernah katakan peluang janganlah dibuang karena peluang adalah uang. Tapi jangan sampai karena uang kita terbuang. Ya. Nah, saudara-saudara, kita ini masih banyak tanah yang belum dimaksimalkan. Masih banyak lahan tidur, sebenarnya tidak ada lahan yang tidur ya, yang tidur orangnya, bukan orangnya. Nah, orang di sini masih kurang itu Srewangi, Nilam, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Pala misalnya, yang memiliki nilai ekonomis. Srewangi itu dan Nilam dan juga Pala itu kita bisa fermentasi, kita bisa suling untuk mendapatkan minyak. Kalau misalnya Srewangi itu bisa ditanam 1 hektar sekitar 10.000 sampai 15.000 rumpun. Satu rumpun itu bisa menghasilkan untuk pertama 4 sampai 5 kilo. Panen kedua bisa 6 sampai 8 kilo. Panen ketiga bisa sampai 10 kilo. Panen seterusnya sampai selama-lamanya. Tidak mau tanam-tanam ulang. Ya. Begitu juga dengan nilam. Nah, ini sudah ada beberapa alat penggilingan yang ada di Minahasa Selatan dan sudah saya kunjungi. Di Tompasok juga ada, di daerah Motoling juga ada, di daerah Tumpahan juga ada, dan ini perlu tumpangkan. Karena tanamannya bukan tanaman tahunan, tanam cuma 6 bulan pertama, kemudian panen berikutnya per 3 bulan, dan sudah mau tanam ulang. Nah, jadi ini perlu kami sampaikan.